Yo, 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 yo. Halo sahabat Sentra, jumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi dengan Kang Rifa. Betul. Kang Rifa. Betul. Kang Rifa ini adalah salah seorang pengusaha keripik yang ada di Cimahi. Ya. Tepatnya di mana Kang Rifa? Cimahi, Jalan Saluyu, RT 3 RW 6, Pojok Tengah. Pojok Tengah, Ya. Cimahi, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Nah, Jawa Barat. Nah, ini produknya apa? Banyak sih yang kita produksi, ada keripik singkong, Keripik terus singkong. ada basreng, selondok, kerang, seblak. Ada 5 produk. Ada 5 sih. produk. Jargonnya yang mana nih dari kelima itu? Dari kelima sekarang yang paling menonjol ini basreng. Basreng ya? Ya, basreng. Basreng banyak kebutuhannya ya. Tuh, Oke. paling laku lah di Paling laku. pasaran ya. Di pasaran ini. Tapi sebelum ke itu, kenapa kok kepikiran ini usaha apa ini keripik ya? Iya betul. Usaha keripik gimana ceritanya nih? Aduh, sebenarnya ceritanya nggak sengaja Kang gitu, kita tiba-tiba aja dibikin kayak ini nggak sengaja, sebenarnya nggak pernah kepikiran juga. Kok bisa nggak sengaja gitu? Ya, jadi aduh dulu Gimana? ceritanya apa? Memang kita nggak pernah kepikiran buat bikin pabrik, cuman dulu tuh sempat ada kejadian gitu lah waktu keluarga, kepala keluarganya ayah itu kena PHK. kan. Oh, jadi ayah sempat PHK. Nah ini dari situ kita muter otak nih keluarga gimana caranya supaya dapat penghasilan lagi kan. Akhirnya kita putusin buat bikin keripik. Bikin keripik. Ya. Nah, kok bisa putusin bikin keripik? Apakah emang sudah punya keahlian sebelumnya bikin keripik Enggak. atau gimana? Jadi dulu memang karena di wilayah kita sentra keripik gitu. Nah ini kepikiran buat bikin pabrik keripik aja gitu. Kepikiran Ikut lah, gitu. ya produsen bikin keripik Ya. aja ya. Oke. Kayak gitu. Nah, itu ilmunya dari mana? Bikin belajar untuk bikin keripik atau gimana? Si ayah atau si ayah yang Bareng-bareng sekeluarga. Bareng-bareng sekeluarga. Iya, bareng-bareng waktu itu. Jadi kita ya otodidak aja kan, maksudnya nanya-nanya Oh, ke yang nanya-nanya. yang udah bikin duluan kayak gitu. Duluan. Terus tapi kan waktu itu kebetulan karena yang kerjanya ada paman juga. Nah, paman ini dulunya memang kerja di pabrik keripik. Ya, Di pabrik keripik. ya pabrik keripik yang lain lah Ya. gitu. Dia keluar akhirnya ikut ngebantu. Ikut membantu di usaha ini. Oh, jadi ilmunya dari pamannya bagaimana cara membuat keripik. Ya, betul. Nah, udah berapa lama ini usaha? Berarti kurang lebih kalau sampai sekarang 12 tahun berarti. Wow, Pokoknya 12 tahun. dari 2011 aja. Dari 2011. Dari 2011. Nah, ini menarik nih. Nanti kita gali sahabat Sentra. Awalnya sejarahnya itu bagaimana menapak hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan untuk mencapai pabrik yang sebesar ini ya. Ya, betul. Itu dulu kan setidaknya kita kalau belanja itu nih di awal ya ceritanya belanja keripik, bahan baku keripik itu kan ada singkong ya, keripik singkong khususnya. Nah, diawali dengan keripik singkong kan beli bahan baku buat pembakarannya, buat tempatnya itu dananya dari mana Kang Rifa? Nah, gini, jadi kalau waktu dulu tuh memang yang paling kita andalkan kan setelah bawa PHK dapat pesangon. Kang. Nah, dari situ terus ada tabungan sedikit-sedikit lah buat nama-nama juga. Nah, dan yang terakhir ada si ibu sempet ngejual warisan gitu yang iya. di kampung halaman. Akhirnya digabungin jadi satu buat bikin pabrik. Jadi buat bikin Iya, pabrik. waktu itu cuman dapat dibeliin tanah buat bikin pabriknya, terus pabriknya cuman dari kayu waktu itu, dari bilik lah. Dari bilik ya. Jadi bilik terus ada tungku satu, Tunggu satu. sama buat mesin penggorengan, satu. sama mesin sugu Mesin buat sugu. potong keripik. Oh, manual Iya, mesin potong sugu. singkong. Oke. Satu mesin itu juga gitu. mesin. Kalau yang kerjanya waktu itu diproduksi ayah, saya sama paman bertiga. Oh, bertiga dulu tuh ya. Ayah bagian Single ngupas pack. singkong, Hah? saya bagian yang motong-motong keripiknya, yang Potong pakai keripik. mesin, Oke. paman yang goreng. Oh, paman yang goreng bertiga ya. Bertiga. Nah, itu ini udah jalan nih ya, udah jalan udah bikin keripik. Itu dijualnya kemana dulu? Nah, ini kebetulan kan waktu itu
si ibu punya temen yang udah punya pabrik bagus lah, pabrik keripik gede gitu itu ya. Punya pabrik juga. Nah, jadi dulu kita cuman nge-supply keripik original aja kan. Keripik original. Udah ada bumbunya tuh. Buat temennya si ibu itu. Buat temennya si ibu Iya. untuk memenuhi kuota si temennya si ibu. Iya, karena jadi dia permintaan barangnya banyak. Oke, jadi tenang lah ya. Iya, Urusan keripik mah alhamdulillah tenang ada ya. yang bantu lah gitu. Ada yang bantu pasarin Betul. nih. Oke. Itu kurang lebih berjalan sampai 2 tahun kan kalau Oh, 2 nggak salah. tahun. Iya, keripik Original. keripik orinya tuh. Nah, sampai kepikiran gini Kang, kalau misalkan nanti ternyata si keripik temannya ibu itu maju punya tempat produksi sendiri, nanti kita bingung kan, kita nggak akan mungkin terus nyuplai ke sana kan. Jadi ingin berkembang lah. Ingin berkembang, gitu. jadi tidak hanya supply ke itu. Akhirnya kepikiran kayaknya bagus juga nih buat bikin bumbu sendiri kayak gitu. Bumbu sendiri. Iya, jadi udah 2 tahun di sana baru ada inovasi buat bikin bumbu sendiri. Bumbu sendiri ya. Bumbu apa yang dulu pertama kali? Pedas. Langsung pedas ya. Langsung yang pedas. Itu juga nggak langsung diterima kan sama pasar gitu. Kenapa itu? Ya, Kurang mungkin pedas, kurang apa? bumbu kita belum cocok aja di lidah masyarakat. Kurang lebih waktu itu ada setahun lah kayaknya ngebikin formulasi bumbu gitu. Jadi dipasarin. Kadang barangnya barangnya balik lagi dalam kondisi nggak laku. Terus malah ada yang rusak juga. Ada yang gigit tikus kayak gitulah, pokoknya kurang laku lah. Akhirnya ditanya ke pelanggan tuh, ini kenapa sebenarnya produk kita nggak laku? Bumbunya tuh kurang pedas. Kurang pedas. Terus kurang gurih kalau itu. Kurang gurih. Sama warnanya kurang, si cabenya tuh kurang merah. Kurang merah. Kurang pedas, kurang gurih, kurang merah. Akhirnya dievaluasi itu, diperbaiki bumbunya. Akhirnya sampai ketemu lah yang pas gitu. Pas formulasinya. Di lidah masyarakat lah. Jadi tantangannya itu ya, bagaimana pasar kita ternyata menolak. Betul. Nah, kita mesti kata kuncinya kita pun mesti legowo, ikhlas ya. Betul. Dan kita pun mesti berusaha bagaimana agar produk kita bisa diterima oleh pasar kita. Itu kata kuncinya ya, sabar, ikhlas. Intinya mental juga sih kan. Mental. Ya kan kalau misalkan biasanya udah nggak laku, udah aja jadi nggak semangat gitu. Tapi sebenarnya harus digali lagi apa sih yang bikin nggak laku gitu kan. Sampai ketemu lah yang bisa bikin kita laku itu apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi mental juga ya. Mental juga bagaimana kita menjadi seorang pengusaha, mental tuh lebih kuat. Bagaimana apa tantangan atau hambatan tersebut bisa kita kita lalui betul dengan mental. Nah itu cerita bagaimana di balik kisah ya, awal jualannya. Gitu. Nah terus sekarang sudah punya 5 ya? 5 produk. Nah selama ini jualnya kemana kalau untuk itu? Nah kalau buat pemasaran itu sendiri kita sebenarnya nggak ada di daerah Bandung atau Cimahi. Kita jualnya tidak di Bandung atau Cimahi? Iya. Kenapa? Karena kan sebenarnya udah ada yang ngisi nih Kang. Kalau di Bandung Cimahi udah ada yang senior lah yang ngisi. Nah, kita meminimalisir bentrokan lah di lapangan gitu. Akhirnya kita banyak ngirimnya ke daerah Tangerang, Jakarta, daerah sana, Cilegon. Nah sekarang kalau yang paling jauh itu di Jatim sama di Jateng juga udah ada. Sampai ke Jatim. Itu gimana itu? Kita kirim ke sana atau lewat paket? Nah jadi gini ceritanya. Kalau buat yang di Jatim sama Jateng gitu bisa dibilang permintaan paling banyak tuh sekarang di pabrik ini gitu. Jatim Jateng ya. Nah mereka pinter kan, sebenarnya menguntungkan buat saya, menguntungkan buat aku, buat yang konsumen juga. Jadi yang di sana tuh kesini ngirim telur, si truknya tuh ngirim telur sampai di Bandung dibongkar, pulang kosong kan? Bawa ini kesananya. Untuk meminimalisir transport. Jadi kan saya untung kan kalau misalkan pakai kargo bayang berapa? Iya. Akhirnya saling dialog gitu. Dia pulang bawa barang saya, bagus lah pokoknya penjualannya di sana juga. Kalau di sana itu yang nerima apa? Langsung agen distributor atau agen yang punya gudang gede gitulah. Itu kerjasamanya gimana? Sistem pembayarannya atau langsung cash. Cash.
Nggak nerima apa Nota. tuker bond gitu, Tuker bond nggak, langsung cash ya. dari awal kayak gitu. Nah ini kan ini usaha ya, pasti ada tantangan nih dalam kaitan dengan bahan baku, apa menemukan ini nggak, tantangan nggak atau kendala nggak, bahan baku singkong atau bahan baku ini untuk bikin apa ini basreng atau yang lainnya? Kalau misalkan dari singkong itu sendiri mah sampai sekarang alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada ya? Soalnya si petani-petani kan kita dari Sukabumi tuh. Oh si Singkongnya, singkongnya dari Sukabumi. mereka memang apa ya, kayaknya punya lahan yang bener-bener luas banget sih gitu. Jadi untuk menyuplai singkong nggak pernah ada kendala lah gitu. Nah kalau misalkan di basreng ini sendiri paling kendalanya cuaca nih. Cuaca. Jadi gini kan ini pakai aci kan ya. Oke, pakai aci. Kalau misalkan di cuaca musim hujan itu kayaknya si aci itu pengeringannya kurang maksimal. Kalau musim hujan. Musim hujan. Nah, jadi nanti ke si adonan basrengnya itu kurang bagus lah. Oh. Biasanya di situ sih. Terus kalau misalkan yang paling kerasa banget mah kemarin waktu krisis minyak goreng. Krisis minyak goreng. Iya, itu yang paling kerasa banget. Ini krisis minyak goreng sulit dapat minyak goreng. Yang atau pertama minyak goreng? sulit. Terus harganya juga kan waktu itu. Terus kan minyak goreng kan bahan pokok buat kita sehari-hari. Iya, buat goreng kan bahan. Itu yang benar-benar paling kerasa sih kalau buat kendala. Selain itu di yang lain alhamdulillah aman-aman aja. Nah ini untuk menghadapi kendala ini minyak sulit, mahal, gimana Waktu dibeli itu kan aja? atau sempat gimana? krisis ada 2 bulan sampai 3 bulan ya. Akhirnya punya kepikiran karena kita biar untung lah si produk kita nih dikecilin lagi kan. Oh jadi si takarannya ya? Takarannya lebih kecil gitu. Nah dari situ kita bisa bertahan. Karena harga-harga udah pada naik. Iya ya? betul. Itu ngakalin ya. Soalnya kalau udah di konsumen tuh susah naik harga tuh, jadi kalau udah segitu ya udah segitu gitu. Meskipun kita udah alasan ini minyak gini-gini nih, mereka nggak mau tahu gitu. Iya. Susah lah gitu. Makanya diakalin, kemasannya dikecilin. Kemasan dikecilin. Jadi khusus kemasan kayak gini ya, Ya. untuk ke daerah-daerah Tangerang, Surabaya, Jawa Tengah, Ya. Jawa Timur. Nah, kalau untuk ini Kang Rifa, kalau untuk ini kan banyak orang kan yang ini sistemnya apa, gaji atau apa gitu, atau kerjasama mitranya ada Kalau apa nih misalkan dalam di mengelola sini usahanya? langsung gaji kan. Oh, langsung gaji? Iya, tapi kita dibayarnya per hari. Oh gaji per hari, Jadi setelah beres kerja semuanya langsung dibayar. langsung dibayar ya per hari ya, Kayak sistem gitu. gaji ya per hari. Nah, kalau ini Ya. kalau kita mau beli ini minimal order ada nggak? Nah kalau misalkan minimal order sih, kalau mau diantar langsung ke tempat gitu ya, kan supaya biaya operasionalnya juga seimbang gitu ya sama saya, minimal order tuh di 5 juta kan. Minimal order 5 5 juta. baru bisa diantar ke tempat. Tempatnya tuh di mana? Iya maksudnya masih Jawa Barat lah. Jawa Barat. Ya, Oh, masih Jawa Barat. Ya. Nah tapi kalau misalkan di bawah itu paling ya dipaketin lah, Dipaket ya, lewat kargo. Lewat kargo. Nah, baik sahabat Senta, jika mau mencoba berbisnis nih, ada keripik singkong, tadi ada basreng, selondong, kerang dan seblak. Nah, silahkan nanti kontak Kang Rifa ya. Nanti kita akan cantumkan di deskripsi. Ya. Baik. Nah, Kang Rifa, baik. Ada hal apa yang bisa kita berbagi buat sahabat Sentra ini terkait motivasi ataupun semangat yang bisa kita tularkan di bisnis ini? Kalau dari saya nih makanya sebenarnya kalau motivasi mah gini, maksudnya sekarang tuh banyak orang yang pengen bikin usaha tuh diawali tuh gengsi dulu. Gengsi. Gitu. Jadi gini, mereka tuh bikin usahanya harus keren gitu, harus yang dipandang orang teh wow lah gitu. Padahal belum tentu itu tuh menguntungkan atau cuannya gede gitu kan. Nah padahal kita mengesampingkan itulah gengsi dulu, nggak apa-apa usahanya kayak sebenarnya kan jualan keripik 500-an ke warung-warung kan apa sih gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat sebenarnya ini bisa kalau dikelola dengan benar, terus pemasarannya juga bagus, justru ini lebih menguntungkan, cuannya juga gede gitu. Jadi kalau menurut aku ya gitu, kalau misalkan bikin usaha jangan dulu mikirin gengsi lah gitu. Jadi
mau yang kecil, mau yang gede, mau yang cuman 500-an gini juga sebenarnya mah oke gitu. Oke, Kalau ya. usaha itu sih. Jadi kunci kuncinya jangan berpikir gengsi Ya. untuk usaha apapun kita lakukan ya. Jangan malu lah. Jangan gitu. malu. Tukang keripik jangan malu lah gitu. Jangan malu jualan apapun sekecil itu. Iya, gitu kan. Siap, baik Kang Rifa, terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya. Berharap semua usaha kita sukses ke Amin, depan. amin. Banyak manfaat buat berbagi untuk sesama. Ya, mudah-mudahan. Sukses terus buat Kang Rifa dan Siap. usahanya. Baik sahabat Sentra, terima kasih telah menonton hasil diskusi atau hasil berbagi ini. Pokoknya tetap semangat dalam menjalankan apapun. Semangat. Jangan lupa like and subscribe. Yo. Semangat. Wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat.